Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir pada siang hari ini dalam kajian di majelis zikir yang biasa kita laksanakan setiap hari Minggu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan membawa manfaat untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas mengenai sholat yang khusyuk. Sholat itu ada 3 perkara untuk mencapai kesempurnaannya, yaitu fikri, qauli, qalbi. Fikri pekerjaan batang tubuh kita, qalbi adalah hati yang harus senantiasa mengingat Allah, qauli adalah ucapan atau bacaan-bacaan sholat. Di dalam sholat yang khusyuk itu melibatkan 3 hal tadi, yang merupakan batang tubuh sebagai Adam, bahwa batang tubuh ini menyembah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah hati. Hati harus konsentrasi penuh mengingat Allah di dalam sholatnya. Kemudian yang ketiga adalah ruh, yang terhubung langsung di dalam sholat. Jadi ruh terhubung langsung kepada Allah di dalam sholatnya. Maka kalau 3 unsur tersebut sudah terpenuhi, fikri, qauli, qalbi, batang tubuh, hati dan ruh, maka sholat itu akan menjadi sempurna. Banyak orang menganggap sholat khusyuk itu hanya menjalankan rukunnya yang tertib sesuai dengan rukun sholat, bacaan sholat yang fasih, dan melakukan ruku sujud dengan tumaninah. Itu tidak cukup. Padahal khusyuk adalah lenyapnya keakuan di hadapan keagungan Allah. Khusyuk itu ketika dunia terputus, nafsu melemah, pikiran terhenti, dan hati menjadi cermin yang jernih. Di saat itu, yang sholat bukan lagi diri kita. Kita tidak mengaku-aku bahwa aku yang sholat, melainkan sholat itu memang Allah yang berkehendak. Kita dapat melakukan sholat karena Allah yang menggerakkan sholat. Sholat kita menjadi khusyuk bukan karena kemauan kita menjadi khusyuk, tapi karena kehendak Allah, sehingga kita dibukakan pemahaman untuk mencapai sholat khusyuk. Karena sholat itu hakikatnya adalah mengingat Allah. Ada di beberapa ayat Al-Quran, salah satunya di surat Taha itu, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Apa kebanyakan orang sholatnya kering? Karena yang sujud hanya dahi, yang sujud hanya dahi, hanya mukanya yang sujud. Tapi hatinya tidak pernah tunduk di hadapan Allah. Kita hafal bacaannya, kita hafal gerakannya, tapi lupa kita mematikan egonya. Bagaimana ruh bisa naik ke hadirat Allah jika dunia masih digenggam erat? Bagaimana mungkin hati bisa hadir di hadapan Allah jika masih sibuk mengingat selain Allah? Kekeringan sholat bukan karena kurang hafalan, tapi karena hati tidak membawa Allah sebagai tujuannya. Takbir di dalam sholat, saat kita mengangkat tangan, itu bukan sekedar simbol. Itu adalah melempar dunia ke belakang.
melepaskan segala bentuk ketergantungan. Takbir adalah deklarasi bahwa tidak lagi ada ruang untuk selain Allah di dalam hati kita. Jika takbirmu benar, hatimu selalu mengingat Allah, ruhmu terhubung kepada Allah di dalam sholat, maka khusyuklah sholat kita. Ketika berdiri, ketahuilah bahwa ketika kita sedang berdiri, ketahuilah bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah, Zat yang melihatmu tanpa hijab. Bukan seakan-akan, tapi sungguh-sungguh kita berhadapan dengan Allah. Jika kita merasa disaksikan Allah, seluruh tubuh akan tunduk, seluruh jiwa akan gentar, dan seluruh kesadaran akan menghadap kepadanya. Kita rukuh bukanlah membungkukkan punggung. Ruku adalah mematahkan segala kesombongan yang masih sembunyi di hati. Hakikat ruku adalah ketika kita merasakan bahwa tidak ada daya dan kekuatan dalam diri kita. Ruku yang benar membuat kita berkata dalam batin, "Ya Allah, aku tunduk sepenuhnya. Tidak yang aku punya kecuali Engkau." Jika ego kita belum dihancurkan, kita selalu mengaku-aku hak Allah. Segala sesuatu diakui bahwa ini upayaku, ini usahaku. Maka kita tidak akan merasa bahwa segala sesuatu adalah kehendak Allah. Pada saat kita sujud, kita merasakan bahwa kita merasa dekat dengan Allah. Dekat yang dimaksud bukan dekat jarak, tapi lenyapnya hijab antara hamba dengan Robnya. Sujud yang sejati adalah ketika hati meleleh, kening luluh, ruh meratap lembut, dan kesadaran berkata, "Ya Allah, aku kembali kepadamu." Disinilah kita merasakan Allah begitu dekat, hadir mengisi batin kita, membungkus ruh kita. Inilah sujud ahli makrifat. Saat kita duduk di tasyahud awal maupun akhir, sebenarnya sedang berada di suatu makom. Makom diperkenankan berbicara kepada Allah. Seluruh sholat yang kita lakukan, jika takbirnya hingga sujud, kita persembahkan pengakuan bahwa segala pujian, ibadah, dan hidupmu milik Allah semata.